akhlak hamalatul Quran. Karya Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala. Dan kita masih membahas terkait tadabbur, ya. Pentingnya menadaburi makna-makna yang terkandung dari ayat. Sebelumnya sudah kita Bantuin dengerin sana. bahas, ya, dari buah terbesar dari tadabbur Al-Quran, ya. Di sini ada 6, dan pada akhirnya seorang yang merenungkan makna Al-Quran, dia berada pada keadaan yang berbeda dengan keadaan keumuman manusia. Terakhir kita sampaikan, fayasiru fi sya'nin wan nasu fi sya'nin akhar. Ya. Jadilah dia berada pada keadaan tertentu dan manusia yang lain pada umumnya pada keadaan yang lain. Artinya ada pengaruh dalam jiwanya. Orang yang menadaburi Al-Quran itu berbeda dengan orang yang tidak menadaburi Al-Quran. Berbeda dari sisi keimanan, keyakinan, sikap, cara pandang. Nah, itu akan berbeda, ya, jika dia betul-betul menadaburinya. Baik. Ada yang baca? Mazira Ustaz hari ini tidak ada Ustaz. Baik. Iya. Di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fa inna ma'ani al-Qur'an dairatun 'ala tauhidi wa barahinihi. Sesungguhnya makna dairatun 'ala tauhidi wa barahinihi, berputar, mencakup kepada tauhid dan penjelasan-penjelasannya. Jadi kalau kita merenungkan makna-makna Al-Quran, maka makna Al-Quran itu tidak akan terlepas dari tauhid. Tidak akan terlepas dari tauhid dan keterangan-keterangan terhadap tauhid. Contoh sederhana, ya. Contoh sederhana. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak akan ada satu lembar pun yang tidak disebut nama Allah di dalam. Tidak ada satu halaman pun dari Al-Quran yang tidak disebut nama Allah padanya. Ini menunjukkan kita diingatkan terus dengan pencipta kita. Kita diingatkan dengan sembahan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal ilmi billahi wa ma lahu min awsafil kamal. Makna-makna Al-Quran juga mencakup ilmu terhadap Allah dan apa-apa yang menjadi milik Allah berupa sifat-sifat yang sempurna. Jadi semakin kita merenungkan Al-Quran, kita semakin tahu terhadap Allah. Bagaimana mungkin tidak tahu setiap lembar disebut
nama Allah, juga disebut hal-hal yang menjadi milik Allah berupa sifat. Kita coba dilihat di Al-Quran. Kita dikenalkan Allah itu Ghafurur Rahim, Syadidul Iqab, Alimun Hakim, Alimun Khabir, dan selainnya. Kalau kita merenungkan dari makna-makna itu, maka akan menghantarkan kita semakin kenal, semakin mengilmui terhadap Allah. Dan sepakat para ulama, ilmu yang paling utama, yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah. Ilmu yang paling utama, yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di atas semua ilmu. Puncak ilmu kita ini supaya kenal siapa pencipta kita, siapa sembahan kita. Wa ma yunazzahu anhu min simatin naqsi. Dan apa-apa yang disucikan darinya berupa hal-hal yang bersifatnya kekurangan. Ya. Jadi di Al-Qur'an banyak tanzih, pensucian dari kekurangan. Ya. Allah itu tidak memiliki kekurangan. Walaupun dituduh, misalnya yadullahi maglulah, langsung dibantah, gullat aidihim, tangan Allah terbelenggu. Langsung oleh Allah dibantah. Kemudian qalu takhadallahu walada, mereka berkata Allah itu memiliki anak. Langsung dibantah, subhanah. Jadi hal-hal yang menjadi ciri sebuah kekurangan itu tidak layak bagi Allah. Dan di Al-Quran, di dalam Al-Quran dibersihkan dari segala macam kekurangan. Wa 'alal imani birrusul. Kemudian Al-Quran juga makna-maknanya mencakup kepada keimanan terhadap para rasul. Karena di dalam Al-Quran banyak dijelaskan kisah-kisah para nabi dan rasul. Wa dzikri barahini sidqihim. Dan penyebutan bukti-bukti, penjelasan-penjelasan kebenaran mereka. Wa adillati sihhati nubuwatihim. Dan dalil sahnya kenabian mereka. Itu dijelaskan di Al-Quran. Adanya mukjizat, kemudian bahwasanya mereka betul-betul diutus, betul-betul seorang nabi. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Wa ta'rifi bihukukihim, mengenal hak-hak mereka.
wa huquqi mursilihim, dan hak-hak yang mereka diutus kepadanya, kepada mereka. Jadi apa hak Nabi, kewajiban kita? Yaitu kita merespon ajakan para rasul. Dan ketika kita merespon ajakan para rasul, maka kita di atas petunjuk. Sehingga di antara pertanyaan yang nanti diajukan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah madza ajabtumul mursalin? Apa responmu terhadap ajakan para rasul? Ikut, turut, atau ngebantah? Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana perjalanan sepak terjang kehidupan para nabi dan rasul, agar kita mencontoh mereka, mengikuti mereka. Tentu setiap nabi dan rasul itu beda syariat. Secara umum semuanya menyeru, mengajak kepada tauhid agar beribadah kepada Allah. Tapi caranya berbeda-beda. Yang kita ikut ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap kita mengimani semua rasul. Wa alal imani bi malaikatihi, dan kepada iman terhadap malaikat. Allah jelaskan malaikat, ada yang disebut namanya, sifatnya, tugasnya. Wahum, mereka itu rusuluhu, utusan-utusan Allah, fi khalqihi wa amrihi, kepada makhluknya dan terhadap urusannya. Wa tadbirihim al-umura bi'idnihi wa masyiatih, dan pengaturan mereka terhadap urusan-urusan atas izin Allah dan kehendaknya. Itu malaikat. Misalkan kita banyak ya ayat-ayat yang sering kita hafal atau yang sudah kita hafal tentang malaikat. Misalnya wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Itu hafal kita. Banyak kita hafal ayat itu. Sesungguhnya ada malaikat penjaga bagi kita. Mulia dan mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, itu malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kata kecuali ada malaikat yang mengawasi, mencatat. Sehingga buahnya apa? Kita akan lebih berhati-hati dalam hidup. Berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Karena ada yang mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala, juga malaikatnya. Ada yang mencatat gerak-gerik kita setiap saat. Nah, dengan kita membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, akan timbul, akan hadir
keyakinan di dalam hati. Walaupun mereka tidak kita bisa jangkau, goib, ya, karena goib. Tapi kita iman dengan ayat yang menjelaskan tentang mereka. Wa ma ju'ilu alaihi min amril alam al-uluwi was-sufli. Dan apa-apa yang mereka dijadikan, ditugaskan terhadap urusan alam, baik yang di atas, di langit, ataupun di bumi. Mereka beda-beda tugas. Ada yang sejak pertama kali diciptakan sampai hari kiamat, tugasnya hanya sujud saja. La yafturun, tidak bosan mereka. Ada juga yang ditugaskan di bumi. Wa ma yaftassu bin nawil insani minhum. Ada juga yang khusus, mereka mengurusi seputaran urusan manusia. Sejak yastakirru fi rahimi ummihi ila yaumi yuwafa rabbahu wa yuqaddimu alaih. Sejak manusia itu menempat di rahim ibunya sampai pada hari dia berjumpa dengan Rabb. Ya, ada malaikat yang sejak kita ditiupkan ruh di rahim orang tua kita, kita sudah ditentukan bahagia celaka. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa 'alal imani bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wa ma a'adallahu fihi li awliyaihi min darin na'imi al-mutlaq allati la yash'uruna fiha bi alamin wala nakadin wala tandisin. Iman kepada hari akhir. Wa ma a'adallahu fihi li awliyaihi, dan apa-apa yang Allah sediakan di dalamnya bagi para kekasihnya. Apa yang Allah sediakan? Min darin na'im al-mutlaq, berupa negeri penuh kenikmatan yang hakiki, yang mutlak. Jadi iman kepada hari akhir itu bukan hanya kita iman kepada kejadian kiamat. Iman kepada hari akhir dimulai dari iman kepada apa-apa yang terjadi setelah kita mati. Kita mati itu pasti. Tapi setelah mati apa yang kita akan lalui, nah itu orang beda-beda tingkat keimanannya. Kita imani. Dan salah satu yang kita imani dengan kita membaca Al-Quran, Allah sebutkan, Allah menjanjikan di dalam Al-Quran bagi para kekasihnya, bagi orang beriman dan beramal soleh, negeri yang penuh kenikmatan. Ketika Allah menjelaskan tentang surga uiddat lil muttaqin,
Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Itu dijelaskan di ayat di Al-Quran, di ayat-ayat yang masih bawah. Dan banyak lainnya. Allati la yas'uruna fiha bi'alamin wala nakadin wala tanqisin. Yang mana mereka la yas'urun, tidak akan merasakan fiha, di dalam surga, di dalam negeri itu, bi'alamin, sakit. Enggak. Wala nakad, tidak juga rasa kesal, bosan. Wala tanqis, tidak juga ketidaksempurnaan. Tidak ada. Jadi di surga itu tempat yang kita tidak akan merasa sakit, tidak akan merasa kesal, bosan, dan tidak ada yang tidak sempurna di sana. Dari perkara ini, kita juga bisa mengambil pelajaran kalau dunia berbeda dengan akhirat. Di dunia, semua orang mesti melewati atau merasakan senang, susah, sakit, afiat, bosan, dan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Makanya di antara cara agar hidup kita ini, beban hidup kita tidak terlalu berat dalam menjalani kehidupan dunia, selalu ingat, dunia itu tempat ujian. Sehingga kita bersiap, baik diuji dengan kesenangan atau kesedihan. Jangan menuntut kebahagiaan, menuntut kesempurnaan di dunia ini. Pasti banyak kecewa hidup. Dan jangan menggantungkan kebahagiaan dengan dunia, dengan manusia. Kita akan banyak kesalnya, banyak kecewanya. Nanti kalau kita ingin kebahagiaan yang hakiki, nanti di akhirat, di surga. Di antara kenapa manusia banyak yang stres, bahkan mohon maaf sampai gila. Di antara sebabnya terlalu keras memikirkan dunia. Lupa memikirkan akhirat. Menuntut hidup di dunia senyaman-nyamannya. Dan dia tidak dapatkan itu. Akhirnya kecewa, kesal. Baik. Di Al-Quran dijelaskan perkara itu. Di surga itu la yamassuhum fiha nasob. Tidak akan merasa capek. La yabghuna anha hiwala. Tidak akan ingin pindah. Itu di surga. Dan banyak ayat yang lain. Wa ma a'adda li'a'daihi min daril iqabil wabil allati la yuqalituha sururun wala rohaun wala rohatun wala farahun. Dan apa-apa yang Allah sediakan, siapkan li'a'daihi, bagi musuh-musuhnya, min daril iqab al-wabil, berupa negeri balasan yang berat, neraka. Ya. Kalau kenikmatan yang mutlak ini surga maksudnya. Balasan yang berat, bahaya, ini neraka. Yang mana neraka itu la yukhalituha sururun.
tidak bercampur, tidak akan mendapatkan di dalamnya sururun bahagia, wala roha, kelapangan, wala rohah, istirahat, wala farah, bahagia, tidak ada. Di neraka tidak ada bahagia, tidak ada kelapangan, tidak ada istirahat. Sedih terus. Setiap saat menangis, teriak. Itu dijelaskan seperti itu. Teriak, histeris. Sesama penduduk neraka saling caci maki, saling bully. Belum lagi azab yang pedih. Kita saja di dunia, kalau hidup di lingkungan yang lisannya tidak dijaga, sering laknat, caci maki, ribut, nggak nyaman kita. Nanti di neraka itu lebih dari itu. Saling bully, saling caci maki. Belum lagi azab yang pedih. Waliyadzubillah, ya. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran. Wa tafasilu dzalika atammu tafsilin wa abyanihi. Wa abyan. Rincian perkara itu adalah paling sempurna rincian yang dan paling jelas. Jadi di dalam Al-Quran, apa yang Allah sediakan bagi orang beriman, beramal soleh, dijelaskan secara detail. Begitupun bagi orang-orang durhaka. Makanya kalau kita melewati ayat tentang janji-janji Allah berupa kebahagiaan, renungkan dan berdoa, memohon kepada Allah. Misalnya lewat ayat surga, kita berhenti sejenak. Lihat diri kita, sudah beramal atau belum? Sudah ikhlas atau belum? Pantas tidak dapat surga? Lalu berdoa, ya Allah, aku memohon surga. Begitupun ketika lewat neraka, lihat diri kita. Betapa banyak dosa yang kita perbuat, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam. Lalu taubat kepada Allah. Mohon perlindungan dari neraka. Nah, ketika seseorang membaca Al-Quran seperti itu akan bermanfaat. Ya, apalagi sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Persiapan dari sekarang. Agar nanti bulan Ramadan kita bisa maksimal dalam taat. Musim ketaatan. Baik. Wa ala tafasilil amri wan nahi. Dan terhadap rincian perintah dan larangan. Di Al-Quran ada rincian-rincian perintah dan larangan. Dari mulai hal yang pokok, misalnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya. Wa bil walidaini ihsana. Pada orang tua hendaklah berbuat baik. Dan banyak lagi yang lain. Wala taqtulun nafsa
wa aufu bil uqud, wala taqrabu malal yatim, wala taqrabu zina, dan selainnya. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan, dan selainnya. Wa syar'i wal qadar, syariat kemudian takdir, halal dan haram. Wal mawaidhi wal ibar, pelajaran-pelajaran dan ibroh-ibroh. Itu banyak di Al-Quran. Wal qasas wal amsal, kisah-kisah, kemudian perumpamaan-perumpamaan. Wal asbab, sebab-sebab, wal hikam, hikmah-hikmah. Wal mabadi'i wal ghayati fi khalqihi wa amrihi, permulaan dan puncak dari penciptaan Allah dan aturan. Allah menjelaskan proses kejadian manusia, proses kejadian alam raya, kesudahan nanti gimana. Komplit di Al-Quran. Jadi ketika kita membaca itu, bertambah pengetahuan kita terhadap keimanan. Baik keimanan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Bertambah keimanan itu. Wala tazalu, dan tidak henti-hentinya, terus-terus, ma'anihi, mana-mana Al-Quran, tunhidul abda ila rabbihi bil wa'dil jamil, menggerakkan hamba kepada Rabb-nya dengan janji yang baik. Jadi ketika kita merenungkan makna Al-Quran, maka akan mendorong diri kita untuk lebih dekat dengan Allah. Karena kita yakin dengan wa'dil jamil, janji-janji yang indah. Dan Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah menyelisihi janji. Wa tuhadziruhu wa tukhawwifuhu biwa'idihi minal adzabil wabil, dan mengingatkannya serta menakutinya dengan ancaman dari Allah berupa azab yang berat. Ya. Yang menjadikan kita takut melakukan suatu perbuatan yang dilarang, takut azab. Karena kita tahu kalau kita melakukan amalan tersebut, Allah akan mengazab kita. Wa tahussuhu ala tadammuri wa takhaffufi liliqa'il yaumil thaqil, dan mendorongnya ala tadammur, untuk menyembunyikan amal. Wa takhaffuf, dan meringankan dosa. Maksudnya mempersedikit berbuat buruk. Liliqa'il yaumil thaqil, untuk pertemuan hari yang berat. Pertemuan yang berat nanti di akhirat. Gimana kita kalau
bertemu dengan Allah membawa banyak dosa. Jiwa kita kotor, malu kita. Nanti oleh Allah selain dikucilkan juga diazab. Kan ada di Al-Quran itu beberapa orang yang Allah tidak akan tanya, wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan ajak bicara. Menyedihkan. Allah biarkan. Wa tahdihi fi dhulamil ara wal madahibi ila sawa'is sabil. Dan menunjukinya dari kegelapan pemikiran dan pandangan menuju sawa'as sabil, jalan yang lurus. Jadi kita akan tahu mana jalan yang benar, mana yang jalan yang salah. Wa hadainahun najdain. Ya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah menunjukkan mana jalan baik, mana jalan buruk. Wa tasudduhu an iktihami turukil bid'ah wal adail. Dan mencegahnya dari hantaman jalan-jalan bid'ah dan kesesatan. Jadi dia dengan Al-Quran, dengan makna-makna Al-Quran itu bisa mencegah, terhalang dari jalan-jalan bid'ah dan kesesatan. Karena dia tahu mana jalan yang benar, mana yang salah. Wa tab'athuhu ala al-izdiyad minan ni'ami bisyukri rabbihi al-jalil. Dan mendorongnya untuk meminta atau untuk bertambah berupa nikmat dari kenikmatan dengan bersyukur kepada Rabb-Nya yang mulia. Jadi semakin nambah nikmat, semakin nambah syukur. Dia meminta tambahan nikmat juga dibarengi dengan mensyukurinya. Bukan meminta tambahan nikmat sekedar untuk poya-poya, tapi lupa kepada pemberi nikmat. Kalau kita ingin tahu kita ini sudah bersyukur atau tidak, dilihat seberapa ingat kita terhadap pemberi nikmat. Seberapa banyak nikmat itu dipakai taat. Nah itu renungkan pada diri kita. Wa tubassiruhu bihududil halal wal haram. Dan memberikan pandangan mendalam tentang batasan halal dan haram. Orang yang mengetahui batasan halal dan haram secara mendalam, dia akan lebih berhati-hati. Beda dengan orang yang tidak mengetahui. Wa tuwaqqifuhu 'alaiha li'alla yata'addaha fayaqa'u fil 'ina'i tawil. Dan bersikap terhadapnya. Maksudnya dia dengan makna-makna Al-Quran yang dia ketahui bisa memposisikan dirinya supaya dia li'alla yata'addaha, tidak melanggarnya, tidak melanggar. Fayaqa'u fil 'ina'i tawil, maka terjatuhlah dia ke dalam penderitaan yang panjang. Wa tasbutu qalbahu 'anil zaigi wal maili 'anil haqqi wat tahwil.
dan meneguhkan hatinya, anizaik, dari penyimpangan, keraguan, wal mail, dan menyimpang, anil haqqi wat tahwil, dari kebenaran, ya, dan dari penyimpangan. Wa tusahilu alaihi al-umura, dan menjadikannya mudah perkara-perkara yang sulit. Ghayat at-tashil wal akbatis syaqah, itu sulit, ya. Wa tunadihi kullama fatarat azimatuhu, dan makna-makna Al-Quran itu tunadihi, menyerunya setiap kali lemah tekadnya. Wawana fi sairihi, dan lemah dalam perjalanannya. Jadi ayat Al-Quran itu akan memberikan semangat kepada kita. Atau jadikanlah penyemangat hidup kita itu dari motivasi yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jangan kita ini semangat dengan perkara dunia, celaka. Apalagi dalam perkara ibadah, dalam belajar, atau mengajar, atau berdakwah. Jika semangatnya sudah karena perkara dunia, nah itu celaka itu. Tapi hendaklah yang menjadi penyemangat itu, pendorong, adalah motivasi dari makna-makna Al-Quran. Taqaddama ar-rabbu wa fatakad dalil. Falla uh, falla falla lahaqa al-lahiq al-lihaq warrahilu rahil. Ini karena belum ini maknanya, ya. Nanti Ana coba kaji dulu ini maknanya seperti apa. Baik. Wa tahdu bihi wa tasiru amamahu sayrad dalil. Dia berjalan, ya, dalam mengarungi kehidupannya ini sebagaimana berjalan di atas dalil. Jadi di depannya dalil menjadi pembimbingnya. Kemudian wa kullama kharaja alaihi kaminun min kama'inil aduwi
au qati'un min qutta'it tariq nadathu al-hadar al-hadarul hadar. Dan setiap kali kharaja alaihi kaminun min kama'in al-adu, mengenainya jebakan dari jebakan musuh atau penghalang jalan, di setiap kali menerpa pada dirinya jebakan musuh atau penghalang jalan, nadathu al-hadaru wal hadara, hati-hati, fa'tasim billahi wasta'in bih, berpegang teguhlah kepada Allah dan minta tolonglah kepadanya. Wakul, dan katakanlah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan Allah sebaik-baik pelindung. Jadi setiap kali dia akan terjerumus ya oleh bisikan syaitan yang bisa menjebaknya, menghalanginya dari jalan yang lurus, akan ada pengingat. Al-Quran itu menjadi pengingat bagi dirinya. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis ketika Nabi SAW menggambarkan tentang Siratul Mustaqim. Nabi menggambarkan seperti ada dua benteng, ada jalan yang lurus, di pinggirnya ada dua benteng. Di dua benteng itu ada tirai-tirai yang terbuka, yang indah. Kemudian di depan gerbang ada yang menyeru. Dan di atasnya jalan yang lurus itu agama Islam. Benteng itu halal haram yang Allah gariskan. Tirai-tirai itu syahwat-syahwat. Ketika seseorang mau masuk ke tirai itu karena menggoda, indah, maka diperingati. Sejak awal diingatkan, ayo berjalan yang lurus, jangan tengok kiri kanan. Nah, itu Al-Quran. Kemudian ketika akan terjerumus masuk ke tirai itu, nurani kita yang berada di atas benteng mengatakan, jangan kau masuk. Nah, itu diantara makna Siratul Mustaqim yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Al-Quran demikian, Al-Quran mendidik kita agar berhati-hati. Ketika akan terjerumus, maka diingatkan, hati kita mengingatkan diri kita sendiri. Berpegang teguhlah kepada Allah. Minta tolong agar dihindarkan. Wa fi ta'ammulil Qur'ani wa tadabburihi wa tafahhumihi ad'afun ma dzakarna minal hikami wal fawaidi. Di dalam perenungan Al-Quran dan menadaburinya, memahaminya, terdapat kelipatan-kelipatan dari hikmah dan faidah sebagaimana yang kami sebutkan. Jadi semakin kita menadaburi Al-Quran, merenungkan, memahami, kita akan dapat berlipat-lipat ganda hikmah dan faidah. Sehingga jangan heran ketika kita membaca satu ayat hari ini dan besok
kita akan dapatkan makna yang lain, walaupun ayatnya sama, walaupun tafsirnya sama, tapi kita akan mendapatkan makna yang lain. Dengan catatan kita betul-betul merenungkan, menadaburi dan memahami, bukan melamun, ya. Baik, karena kira cukup pembahasan kita. Secara inti dari yang kita bahas terkait tadabur ini, dengan kita menadaburi Al-Quran, ayat-ayatnya, makna-maknanya, maka akan bertambah keyakinan kita terhadap rukun iman dan rukun Islam. Dan itu yang akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Tidak ada manfaatnya segudang ilmu yang kita miliki, segudang harta yang kita punya, jika kita tidak mengenal siapa pencipta kita. Jika kita tidak kenal rukun iman dan rukun Islam. Karena perkara itulah yang nanti akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.